Selamat datang di Filsafat untuk Pemula, serial video pembelajaran 100 pemikir filsafat utama dalam 100 hari. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal seorang filsuf Inggris yang terkenal dengan kritik-kritiknya yang tajam terhadap dualisme pikiran dan tubuh. Siapakah dia? Dia bernama Gilbert Ryle. Gilbert Ryle. Nah, mengapa kita harus membicarakan Gilbert Ryle? Jadi begini, Ryle mengubah cara kita melihat hubungan antara pikiran dan tubuh. Dan dia juga terkenal dengan gagasannya yang mengkritik pandangan tradisional dalam filsafat pikiran, di mana pikiran dan tubuh, jiwa dan tubuh itu terpisah. Maka mari kita pelajari lebih dalam pemikiran Ryle yang pastinya akan membuka perspektif baru dalam filsafat kontemporer. Tapi sebelum kita jauh melangkah, tidak ada salahnya kita kenali dulu siapa Gilbert Ryle. Gilbert Ryle lahir pada tahun 1900 di Inggris, dan dia dikenal sebagai salah satu tokoh utama lagi-lagi dalam filsafat analitik. Sebelumnya, di 2 atau 3 video sebelumnya, kita juga sudah banyak membicarakan para filsuf dari aliran filsafat analitik. Nah, kali ini kita akan mengkhususkan pada Gilbert Ryle. Oke, kalau gitu Gilbert Ryle itu berasal dari mana? Dari wilayah pendidikan mana? Gilbert Ryle mengajar di universitas elit di Inggris namanya Oxford, dan dia menjadi salah satu filsuf yang memang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Ryle terkenal terutama karena karya-karya dia dalam bidang filsafat pikiran dan filsafat bahasa. Buku paling terkenal Ryle itu judulnya The Concept of Mind, yang diterbitkan tahun setelah Perang Dunia Kedua, 1949. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Concept of Mind, dia mengemukakan kritik tajamnya kepada pandangan filsafat sebelumnya atau filsafat tradisional, di mana menganggap bahwa pikiran dan tubuh itu terpisah, ada dualisme antara pikiran dan tubuh. Mungkin teman-teman masih ingat siapa filsuf yang meyakini dualisme pikiran dan tubuh? Betul sekali, René Descartes. Kita sudah membahasnya di video sebelumnya. Nah, Gilbert Ryle ini nggak setuju dengan René Descartes. Ryle menganggap bahwa cara kita memahami pikiran dan tubuh seringkali membingungkan, terutama karena cara berpikir tradisional yang memisahkan keduanya secara bertolak belakang. Kalau pikiran itu imaterial, kalau tubuh itu material. Pikiran mengendalikan tubuh atau tubuh mengendalikan pikiran, seolah-olah dua hal yang terpisah. Nah, Ryle berpendapat bahwa dualisme yang dibikin Descartes, yaitu pemisahan antara pikiran sebagai entitas non-fisik dan tubuh sebagai entitas yang fisik, merupakan kesalahan yang mendasar dalam filsafat. Oke, kita akan lebih fokus pada kritiknya. Oke, jadi begini, untuk memahami pemikiran Ryle, kita memang perlu mengenal dulu ya apa yang dia kritik, yaitu dualisme Descartes. Oke, kita kembali ke Descartes dulu. Dualisme Descartes itu sangat berpengaruh memang dalam tradisi filsafat barat di mana Ryle hidup kan. Descartes berargumen bahwa manusia terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu kalau teman-teman masih ingat, pikiran res cogitans dan tubuh res extensa. Nah, kalau Descartes berpikir dalam argumen dia
pikiran adalah substansi yang non-fisik, non-material, yang hubungannya dengan kesadaran. Sementara tubuh adalah substansi yang material, yang fisik, yang bisa kita jamah, yang hubungannya dengan dunia fisik. Nah, Ryle sangat kritis terhadap pandangan semacam itu. Dalam The Concept of Mind, Ryle menyatakan bahwa dualisme Descartes itu menciptakan kebingungan filsafat yang sebenarnya tidak diperlukan. Ryle berpendapat kalau pandangan Descartes itu mengarah pada apa yang kemudian Ryle sebut sebagai kesalahan kategori, dalam tanda petik, kesalahan kategori. Kesalahan kategori terjadi ketika kita memandang suatu hal dalam kategori yang salah. Menurut Ryle, ketika kita berbicara tentang pikiran, ketika kita sedang membicarakan pikiran, kita tidak seharusnya memandangnya sebagai substansi yang terpisah dari tubuh, melainkan sebagai kemampuan untuk bertindak dan berperilaku dalam dunia. Jadi pikiran itu adalah kemampuan untuk bertindak dan berperilaku dalam dunia, di mana untuk bertindak dan berperilaku kan berarti menyatu tuh dengan tubuh, dia tidak terpisahkan dengan tubuh. Oke. Nah, dengan kata lain, Ryle memang menolak pandangan bahwa pikiran adalah entitas yang terpisah dari tubuh dan berada bahkan di luar tubuh. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa pikiran adalah sekumpulan perilaku dan kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu. Maksudnya begini, pikiran bukanlah sesuatu yang terpisah atau berada dalam ruang yang berbeda, melainkan merupakan aspek dari tindakan kita di dunia ini gitu, dan dalam dunia ini. Sebagai contoh begini, untuk memperjelas. Ketika seseorang mengatakan bahwa seseorang memiliki pikiran, itu bukan berarti orang tersebut memiliki semacam entitas tersembunyi di dalam dirinya. Jadi ketika ada orang mengatakan dirinya memiliki pikiran, itu bukan berarti ada pikiran sebagai sesuatu yang tak terlihat, yang tersembunyi dalam dirinya. Menurut Ryle, kita harus melihat pikiran itu sebagai bagian dari perilaku yang bisa kita amati, seperti berbicara, bertindak, dan berpikir dalam konteks situasi yang konkret. Artinya, Ryle percaya kita tuh bisa melihat pikiran, karena pikiran kan adalah satu tindakan yang sangat material, yang sangat fisik. Berbicara misalnya, bertindak misalnya, kan bisa kita lihat. Nah, salah satu cara yang kemudian Ryle gunakan untuk menjelaskan pandangannya itu adalah dengan menganalogikannya dengan mesin. Dia membandingkan dualisme Descartes dengan cara kita melihat mesin. Bayangkan kita melihat sebuah mobil yang berfungsi dengan baik, ya, jadi yang fungsinya baik gitu ya. Jika ada orang bertanya begini, bagaimana mobil itu bekerja? Kita tentu tidak akan menjawab dengan mengatakan begini kan, ada esensi atau roh di dalam mobil tersebut yang menggerakkan mobil itu sehingga dia menjadi berfungsi. Kita pasti akan menjelaskannya bukan seperti itu. Kita menjelaskannya pasti begini, ada komponen-komponen dalam mobil itu yang saling bekerja sama sehingga membuat mobil itu bergerak. Jadi ya artinya pikiran itu adalah salah satu saja dari komponen dari keseluruhan sebuah tindakan manusia. Ryle berpendapat bahwa cara kita memahami pikiran harus mirip dengan cara kita memahami mesin seperti itu tadi. Karena baginya pikiran itu bukan sesuatu yang terpisah dari tubuh, melainkan proses yang terjadi melalui serangkaian tindakan dan perilaku. Dalam pengertian semacam itu,
Artinya kan berarti pikiran bukan entitas yang terpisah, melainkan sistem dari tindakan dan kapasitas untuk berperilaku. Oke, sekarang kita akan coba langsung masuk ke apa pengaruhnya pemikiran Ryle dalam filsafat kontemporer atau filsafat yang hari-hari ini gitu ya. Jadi pemikiran Gilbert Ryle sangat berpengaruh dalam filsafat kontemporer, utamanya dalam perkembangan ya alirannya ya filsafat analitik. Kritik Ryle terhadap dualisme yang tadi sudah saya paparkan itu sebenarnya membuka jalan bagi pemikiran-pemikiran baru dalam filsafat pikiran. Ryle memberi kontribusi yang besar dalam merumuskan teori-teori yang lebih terintegrasi mengenai hubungan antara pikiran dan tubuh. Ryle juga mengedepankan pendekatan yang lebih fungsional dalam memandang kesadaran dan pikiran manusia. Dia tidak spekulatif. Dia lebih pada bagaimana pikiran dan bagaimana pikiran itu berfungsi, itu yang dia bahas. Jadi bukan apa itu pikiran. Ryle harus diakui memberikan dampak juga pada aliran-aliran psikologis ya, seperti behaviorisme, dan juga pada bidang lain yaitu filsafat bahasa. Pemikiran Ryle tentang perilaku dan pemikiran Ryle tentang pemisahan maksudnya antara pikiran dan tubuh itu membantu kita untuk melihat teori mengenai pikiran itu menjadi lebih kontekstual ya. Kontekstual dalam arti apa? Kita jadi bisa paham bagaimana pikiran, kesadaran, dan pengalaman manusia itu saling berhubungan satu sama lain. Karena pikiran itu kan adalah bagian dari tindakan atau perilaku yang merupakan satu sistem pengalaman manusia. Nah, itulah dampak dari pemikiran Ryle dalam dunia filsafat. Nah, warisan pemikiran Gilbert Ryle sebenarnya ya teman-teman tidak hanya berlaku dalam bidang filsafat, tapi juga khususnya ya dalam bidang psikologi dan ilmu kognitif. Banyak ahli di bidang ilmu kognitif misalnya itu terinspirasi oleh pendekatan Ryle mengenai pikiran dan kesadaran. Akhir-akhir ini para pemikir dan psikolog sudah mulai menolak pemisahan yang tajam antara pikiran dan tubuh. Dan itu semua karena Ryle telah membuka jalan kan bagi pemikiran yang lebih holistik dan integratif mengenai manusia. Ya meskipun Ryle mungkin tidak seterkenal tokoh-tokoh besar lain dalam filsafat ya, tetapi kontribusinya pada filsafat analitik, pada psikologi, kemudian pada ilmu kognitif ini sampai hari ini masih relevan. Utamanya kritiknya pada Descartes tadi ya tentang dualisme tubuh dan pikiran. Nah, saya pikir cukup sekian untuk pembahasan kita, tentu tidak terlalu mendalam dan teman-teman bisa memperdalamnya sendiri sesuai kebutuhan. Satu hal bahwa Gilbert Ryle mengajarkan kepada kita bahwa pikiran bukanlah entitas yang terpisah dan yang bisa dipisahkan dari tubuh, melainkan merupakan kemampuan untuk bertindak dan berperilaku dalam dunia. Dengan kritik Ryle yang tajam pada dualisme ala Descartes, dia memberikan perspektif yang lebih fungsional dan terhubung pada pemahaman kita mengenai kesadaran dan pengalaman manusia. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan subscribe, dan tetap ikuti episode-episode pembahasan lainnya untuk mengenal 100 pemikir filsafat terkemuka. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap berpikir kritis.